Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Shaum Ramadan di hari yang ke-7 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di pagi hari tadi, siang ini, sampailah malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, judul kajian kita pada siang hari ini tentang al-amru bi ada'il amanah. Perintah untuk melaksanakan amanah. Saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kedua tentang al-adab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, al-amru bi ada'il amanah, melaksanakan amanah. Tugas kita di muka bumi ini menunaikan amanah Allah. Itulah yang diperintahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi. Jadi amanah pertama yang harus kita selenggarakan dan kita laksanakan adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya bacakan sedikit tentang syarah dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah, kata penulis kitab ini yaitu Imam An-Nawawi, tutlaku ala ma'anin muta'addidah, bahwa amanah itu maknanya banyak. Antara lain menitipkan sesuatu. Misalnya saya titipkan sepeda motor kepada Bapak. Ya, ini amanah namanya. Dari bentuk materi. Ada juga amanah yang tidak dalam bentuk materi. Pernikahan itu amanah. Jadi menyelenggarakan rumah tangga itu amanah. Nah, ada dalam bentuk materi, ada yang tidak dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi contohnya sewaktu penaklukan Makkah, disebut dengan Fathu Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kunci kepada Uthman ibnu Talhah yang diamanahi di zaman jahiliyah untuk memegang anak kunci pintu Ka'bah. Ketika ditaklukkan Makkah, dibersihkan halaman Masjidil Haram sekarang ini yang dipenuhi dengan lebih dari 360 berhala, besar ataupun kecil, itu sudah dibersihkan. Lantas Rasul meminta kunci anak pintu dari Ka'bah yang dari dahulu turun-temurun dipegang oleh kabilah Talhah. Lantas diminta Rasul melalui Ali bin Abi Thalib. Setelah dibuka dan dibersihkan dalam Ka'bah,
kunci diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abbas yang selama ini diperintahkan oleh Quraisy sebagai orang yang melayani haji. Jadi zaman dahulu itu sudah ada pentadbiran, peraturan ya untuk menjalankan ibadah haji. Salah satunya untuk Masjidil Haram ataupun Ka'bah itu dari kabilah Tolhah. Kemudian untuk yang melayani, memberikan akomodasi, ya makanan dan tempat itu keluarga Abbas. Nah, jadi Ali meminta kepada Rasulullah, biarlah kunci ini kami gabungkan, ya tugas kami sembari menjaga kehormatan dan kemuliaan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi Rasul belum menjawab. Al-Quran turun menjawab permintaan tersebut. Jadi Allah perintahkan dalam surah An-Nisa, ya, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu an tu'addu, untuk menunaikan al-amanah, amanah ini kepada yang ahlinya, yang berhak. Jadi meskipun Utsman ibnu Thalhah waktu itu belum muslim, tapi karena perintah Allah, maka Rasul katakan kepada Ali, serahkan kembali kepada Utsman ibnu Thalhah. Utsman kaget, kemarin saya minta tidak dikasih, dipulangkan. Sekarang kenapa diberi? Jawab Ali bin Abi Thalib, ada ayat Quran turun berkenaan dengan apa yang kamu minta itu. Lantas Utsman ibnu Thalhah dengan senang hati memeluk agama Islam. Sampailah saat ini, sampai hari ini, itu turun-temurun, ya, keluarga dari Utsman ibnu Thalhah tadi yang memegang kunci Ka'bah sampai sekarang. Nah, jadi ini amanah yang direstui oleh Allah, maka harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa amanah dalam hidup kita ini yang terkadang tidak kita jalankan. Ya, disebutkan dalam kitab kita ini bahwa wa minal amanati aidan amanah al-wilayah. Amanah kepemimpinan. Ya. Jadi melaksanakan, menunaikan perintah sebagai pemimpin itu adalah amanah. Banyak orang yang berebut mau jadi pemimpin. Dia tidak faham, dia tidak mengerti bahwa setiap amanah ini akan dituntut di hadapan Allah. Ditunaikan, dijalankan atau tidak. Bagaimana bisa kita ketahui nanti? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ilustrasikan. Medan, saya yakin bapak-bapak banyak yang tinggal di Medan ketimbang yang di Belawan. Medan sekarang ini rada semrawut karena perbaikan pasang lampu dan sebagainya. Ya. Tapi CCTV itu masih dipasang di mana-mana. Ya. Baru-baru ini sahabat saya bercerita, saya melintasi jalan yang ada di dekat lapangan Merdeka, di depan BI. Nah, lupa memasang seat belt. 2 hari kemudian, datanglah print out dari kepolisian plus Dishub, memperlihatkan di sana ada foto kita. Ya, gambarnya terlihat, plat mobilnya jelas, ya, rekamannya jelas, jamnya, harinya, tanggalnya, menitnya terpampang di situ. Tidak bisa mengelak, harus kena bayaran. Nah, saya sambut cerita kawan saya tadi.
Maukah kita mengambil i'tibar dari kejadian ini? Bagaimana katanya? Siapa yang memasang CCTV? Polisi dengan dishub katanya. Siapa yang menciptakan CCTV? Tentu para insinyur. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita manusia, itu sudah dipasangnya CCTV di dalam tubuh kita ini. Ya. Al-Qur'an yang menceritakan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh di atas kamu ada kiraman katibin. Dan kiraman katibin ini ya'lamun, dia tahu apa yang kamu kerjakan. Sedetil apapun ada. Nah, cuma saja tidaklah pelanggaran yang kita lakukan 2 hari kemudian datang print out dari kiraman katibin, tidak. Tapi justru itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan nanti di hari kebangkitan kita. Maka Allah menyampaikan kepada para makhluknya yang dihadapkan di mahkamah itu apa yang terjadi. Nah, inilah kumpulan print out itu namanya kitab. Hasil print out kita itu namanya kitab. Al-Quran yang mengatakan, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang hasil print out-nya diserahkan dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka urusannya ke depan mudah. Faman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Kalau datang dari belakang, hasil print out-nya diserahkan dari belakang, maka dia akan mengatakan, celakalah aku. Ada lagi ayat Quran yang lain. Faman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau dari sebelah kiri ini juga, ya Allah, enggak usah kasihlah hasil print out yang ada di dunia ini. Itulah yang akan terjadi nanti. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau datang dari kanan mudah, dari belakang atau dari kiri celaka. Nah, ini hasil print out kita. Salah satu tujuan puasa juga, ya, salah satu tujuan puasa adalah untuk menajamkan, ya, menajamkan perasaan kita bahwa diri kita itu dipantau oleh CCTV yang dinamakan kiraman katibin. Itu makanya Allah Ta'ala menyatakan, ya, dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas ganjaran pahalanya. Mengapa? Karena hanya kita dan Allah yang tahu bagaimana puasa kita. Istri kita pun tak tahu bagaimana puasa kita. Bisa saja kita di kamar mandi, buka shower, tampung airnya, dihirup, ditelan, tidak ada yang tahu. Tapi kita merasa Allah memantau kita, maka kita tidak lakukan itu. Itulah yang dikatakan amanah. Kita jalankan ibadah saum ini dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan amanah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kitab ataupun hasil print out kita itu nanti itu akan kita baca sendiri. Ya, kita yang akan membacanya. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Iqra kitabak." Bacalah hasil print outmu. Kita yang baca. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba.
Cukup pada hari ini, ya, dengan hasil print out itu cukuplah, ya, perhitungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi puasa ini salah satu, ya, menajamkan, ya, rasa dipantau, rasa dilihat oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah bagaimana orang berebut mencoba bisa menjadi pemimpin, ya, mau dengan cara apapun, ya, supaya berkuasa. Mereka tidak paham bahwa CCTV Allah itu bekerja terus sampai sakaratul maut, meninggal dunia, barulah terhenti. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi selama puasa 7 hari ini, adakah peningkatan dari pengawasan diri kita terhadap perilaku kita? Pertanyaan, ya. Adakah bertambah atau B aja kata anak sekarang? Kalau belum, mari kita asah, kita tajamkan supaya benar-benar, ya, CCTV yang ada dalam penjagaan Allah ini, ya, bisa kita merasakan kehadiran hal tersebut. Tangan kita, jangan lagi kita memencet-mencet yang tidak bermanfaat di handphone kita ini di dalam bulan Ramadan ini. Ya, jangan. TikTok, YouTube yang tidak bermanfaat, jangan. Sisihkan. Ya, jauhkan handphone kita di saat-saat kita dalam keadaan beribadah. Puasa Ramadan ini full beribadah. Jauhkan. Ya. Itulah makna puasa. Puasa itu artinya imsak, menahan. Jadi kalau kita tidak menahan tangan kita untuk memencet handphone kita, kita belum puasa. Mata kita, ya, mata ini Allah berikan sebagai amanah. Dalam bulan Ramadan ini kita harus latih dia. Al-Quran memerintahkan, "Qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, ya, ini laki-laki khusus. Qul lil mu'minin an yaghuddu, supaya menundukkan, min absarihim, dari pandangan mereka. Allah berfirman di sini menggunakan absar. Basar artinya pandangan, penglihatan. Ada juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab melihat, memandang itu dengan nazar. Ya, nazara, memandang. Unzur ilaiha, kata Rasul kepada laki-laki yang ingin meminang calon istrinya. Rasul tidak menyatakan kalimat unzur itu dengan ubsur. Ya, ubsur, lihatlah. Ataupun Rasul tidak memerintahkan kepada orang yang mau melihat calon istrinya itu dengan kalimat yang lain. Ya, tapi justru menggunakan kalimat unzur. Mengapa? Apa perbedaan unzur dengan ubsur, basar dengan nazar? Ya. Nah, maknanya di sini nazar, Rasul diperintahkan untuk melihat calon istri dengan kata-kata unzur. Supaya penglihatan di sini, pandangan di sini selintas saja sudah cukup. Ya, biasa adat istiadat kita, kalau ada laki-laki mau meminang, itu biasanya calon pengantin atau calon istri itu menghidangkan minuman. Cukup dia datang menghidangkan, si laki-laki melirik, memandang, kemudian beralih ke dapur kembali. Itu adat istiadat Islam seperti itu.
Nah, disinilah manfaat unzur. Unzur itu boleh dilihat tapi hanya sekilas. Sedangkan basar itu sampai ke hati. Makanya tidak boleh melihat itu dengan basar. Ya. Kalau sudah sampai ke hati melihat yang bukan mahram kita, itu dilarang. Maka Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, ya, qul lil mu'minin, sampaikan kepada orang-orang yang beriman laki-laki ya Rasulullah, ya, an yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan. Basar kalimatnya. Rasul menyuruh unzur ilaiha. Jadi di sini selintas. Ya. Jadi boleh melihat, saya deskripsikan lagi, wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebahagian orang yang baru belajar, baru mengerti bahasa Arab misalnya, ya. Jadi karena bahasa di sini kaffain itu telapak tangan, ya. Yang punggung tangannya ini ditutupnya. Ya, ada sarung tangan, ini terbuka, ini tertutup. Ini keliru. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih mudah terlihat? Telapak tangan atau punggung tangan? Punggung tangan yang lebih mudah terlihat. Jadi kalau yang sulit boleh dilihat, yang mudah tentu lebih boleh. Ya, ini bahasa Arab begitu. Ya, disebutkan sebahagian terkadang maksudnya keseluruhan. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan mayat, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Disebutkan daging babi. Apa dagingnya saja yang haram? Kulitnya, lemaknya boleh? Tidak boleh. Disebutkan sebahagian, maksudnya keseluruhan. Ya, kalau bahasa Indonesia misalnya, lama saya tidak melihat batang hidungnya. Saya melihat hidungnya saja. Kan tidak, kan? Nah, lama saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya sosoknya, orangnya. Tapi dalam bahasa kita, batang hidung itu sudah mewakili seluruhnya. Dalam bahasa Arab, daging itu sudah mewakili seluruh fisiknya. Nah, jadi yang seperti ini jangan keliru kita, karena kita harus mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini. Kalau kafain itu, kaf itu telapak tangan. Ini dibolehkan, berarti punggung tangan juga boleh. Jadi jangan ditutup sarung tangannya sebelah saja jadinya. Ya, ini nggak benar yang seperti itu. Ya, jadi sampai pergelangan tangan itu dibenarkan ketika kita mau melihat atau mau meminang seseorang, itu dibenarkan untuk dilihat dan dipandang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi amanah mata kita, ya, pelihara. Kalau kita berpuasa, ini amanah dari Allah untuk menjaga sampai tenggelam matahari. Jadi jangan macam zaman-zaman dahulu, ya, itu sengaja kita beli halma, ular tangga, kartu domino untuk menghabiskan waktu main gaplek. Ya, itu dulu seperti itu. Ya. Nah, jangan seperti itulah kita berpuasa. Jadi amanah yang seperti ini, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, itu harus terpelihara dan dijaga. Jangan sampai amanah ini kita lewatkan. Nah, telinga juga, jangan kita asyik maksud mendengar musik-musik yang tidak berfaedah. Ya, ini itu amanah Allah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan untuk berpuasa, menahan dari hal yang dipantang larangkan oleh Allah. Jadi Allah tidak memerlukan, tidak membutuhkan rasa lapar kita, rasa dahaga kita, kalau kita tetap menghibah, kalau kita tetap berbicara yang tidak baik, memandang yang tidak baik, mendengar yang tidak baik. Ya. Nah, itulah makanya ini amanah dalam beribadah harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lawan daripada amanah adalah khianat. Amanah lawannya khianat. Kalau kita tidak betul-betul menjalankan ibadah ini, maka kita berkhianat.
Ya, pandangan masih kita bebaskan, pendengaran masih kita bebaskan, ya, tangan kita masih pencet-pencet handphone kita bebaskan, ya. Maka ini berkhianat kepada amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini disebutkan Rasul dalam kitab kita ini juga disebutkan bahwa ayatul munafik, ya, orang yang berkhianat itu sebagai tanda munafik. Ayatul munafik salat. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berbicara bohong. Kalau dia berjanji dia tidak tepati, berdusta, ya, dia tidak tepati. Wa idza atumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Nah, ini tanda kita munafik. Wa in shoma wa shalla. Meskipun dia puasa dan salat, tapi kalau dia tidak menjaga amanah ini, itu tanda dia munafik. Nauzubillah, ya. Apa gunanya kita dicap oleh agama kita sebagai munafik? Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jaga amanah ini terutama kepada Allah. Ya. Puasa ini merupakan melatih kita untuk menjalankan amanah. Tugas-tugas kita sehari-hari jalankanlah dengan sempurna, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Segala amanah yang diberikan kepada kita, mata, telinga, kaki, tangan, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Agama yang Allah turunkan ini juga akan kita diminta pertanggungjawabannya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kepada protokol untuk mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya sedikit. Ini kaitan antara surat Al-Ahzab ayat 72, Inna a'radna al-amanata 'alas samawati wal ard, dengan penciptaan manusia. Korelasinya antara Al-Ahzab dengan Al-Baqarah 30 sampai 38 itu seperti apa itu Ustaz? Kira-kira apa namanya ini? Historisnya. Kalau di Al-Baqarah itu kan disebutkan Allah mau menciptakan manusia ini sebagai khalifah di bumi. Sementara di Al-Ahzab itu seolah-olah macam manusia yang mengambil amanah itu tadi. Gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika Allah menciptakan jagat raya ini, jadi jagat raya yang begitu luas, nah Allah ingin memberikan, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi akidah, tujuan penciptaan jagat raya ini adalah untuk makhluknya yang disebut dengan manusia. Ya, dari sisi awal muassal bagaimana penciptaan jagat raya ini adalah untuk manusia. Nah, lantas ketika ada periode-periode penciptaan itu, maka Allah inna aradna itu kami melemparkan ataupun membuka, ya, al-amanah untuk menjaga alam raya ini kepada langit, bumi, gunung-gunung, ya. Tapi fa'abaina an yahmilnaha. Tapi mereka enggan, tidak sanggup
Nah, kenapa? Karena memang Allah sengaja menciptakan manusia ini yang paling lengkap dan sempurna. Malaikat hanya ada akal, iman diberikan Allah, tapi dia tidak bersyahwat. Hayawan, makhluk yang lain ini ada syahwat tapi tidak berakal. Nah, gunung ganal, lautan, jagat raya ini juga itu Allah ciptakan tidak sempurna dibandingkan dengan makhluknya yang disebut dengan manusia ini. Nah, justru itulah memang dalam kalimat yang disampaikan, ya, zaluman jahula, manusia ini zalim dan bodoh, ya. Nah, dibandingkan dari tingkat keimanan dan akal para malaikat, tentu ya kita jauh. Tapi dibandingkan dengan kita mampu mengendalikan syahwat kita dengan akal kita, ini luar biasa. Ya, disitulah keluar biasaan kita. Kita juga pernah disebutkan dalam surah At-Tin, ya, bahwa manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tapi thumma radadnahu fi asfala safilin. Ya, yang dari baik kalau tidak menjalankan amanah Allah ini dengan benar, maka akan terjerumus dia ke paling buruk. Nah, begitu jugalah amanah yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada semua makhluknya, tapi fa'abaina, semua tidak siap untuk menjalaninya. Meskipun kita bisa menjalaninya, tapi ada kalimat di sana ya seolah-olah dalam tanda kutip mencela kita. Ada celaan di sana. Zaluman jahula. Zalum ini dalam bahasa Arab itu melampaui batas sekali. Ya, dalam istilah bahasa Arab sirah mubalaghah, berlebih-lebih kezaliman kita. Ya, jahul begitu juga. Sudah tahu kita, ya, sudah tahu dilarang, justru itu yang paling suka kita melihatnya. Aneh kan kita manusia ini? Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Dilarang melintas di sini dan justru kita lewat di situ. Dilarang lihat, justru kita mau melihatnya. Ya. Coba di media sosial kita lihat. Ada larangan, jangan mengintip di sini. Justru itu kita intip. Ya, jangan mengintai, justru di situ kita intai. Aneh memang manusia ini kalau tidak menjalankan amanah yang Allah berikan tadi. Jadi innahu kana jahula, zaluman jahula. Zalum itu sirah mubalaghah. Jahul juga sirah mubalaghah, yang berlebihan kebodohannya. Memang pintar, ada akal, ada IQ-nya minimal 100 Allah ciptakan manusia ini, ya, bisa berpikir, bisa bekerja, tapi dalam satu saat kita pun tidak bisa, ya, secara logis, ya, bagaimana ini nalar orang seperti ini, ya, berlebihan sekali. Nah, itulah maksud daripada ayat yang tadi disebutkan kita diciptakan Allah, ya, dan menerima. Nah, sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan malaikat juga rada protes sebenarnya, ya, rada protes karena sifat manusia yang ada akal dan iman dan akal syahwat ini itu akan membuat manusia terkadang tidak stabil. Nah, makanya Allah turunkan agama ini melalui Rasulullah supaya menyeimbangkan itu. Nah, jadi kalau kita perturutkan syahwat kita, maka tinggallah agama kita ini. Tapi kalau kita pegang agama ini, insya Allah syahwat kita terkendali, kehidupan kita akan jauh lebih baik. Jadi memang dalam ayat ini seolah-olah ya Allah Ta'ala mencela, ya, membodohkan kita, tapi pada hakikatnya sebenarnya Allah memang punya skenario jagat raya ini diciptakan untuk manusia. Wallahu a'lam. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin
bertanya, kami persilahkan. Kayaknya cukup, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa, Ustaz. Baik, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tadahkan kedua belah tangan kami ke hadapan-Mu ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa orang yang telah berjasa mendidik kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Di majlis ta'lim kami ini ya Allah, banyak di antara kami ya Allah berdosa. Ampunilah dosa-dosa kami. Banyak di antara kami ya Allah lalai, maka berikanlah hidayah-Mu kepada kami. Banyak di antara kami ya Allah yang lupa, maka ingatkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui lagi Maha melihat. Jauhkan kami ya Allah dari segala perbuatan maksiat. Hindari kami ya Allah dari perbuatan sia-sia. Bimbinglah kami, berikan kami hidayah ya Allah dalam menjalankan saum Ramadan tahun ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Jauhkan kami ya Allah dari perselisihan dan pertengkaran. Berikanlah kami ya Allah hidayah dalam mendidik anak-anak kami, dalam mendidik saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.